Bunda, selamat bergabung di channel kita. Video kali ini Bunda, saya akan menerangkan cara peletakan pola untuk pemotongan bahannya ya Bunda. Model roknya adalah lipat sarung. Nah Bunda, kita letakkan polanya Bunda. Ini Bunda bagian belakang ya Bunda, atau sisi belakang. Nah kita gunting Bunda. Nah bagian yang kita potong ini Bunda adalah bagian belakang, agak kita lebihkan karena akan tempat perkancingan Bunda. Nah ini adalah tempat kancingan nanti. Nah ini ada proses pembuatan lapisnya Bunda, sekalian kita potong bersamaan dengan bahan roknya Bunda. Nah kita gunting sesuai dengan bahan yang udah kita potong ya Bunda. Nah ini adalah proses kita mengkarbon Bunda. Kita rader keliling Bunda, kita rader ketika masih dilapis. Nah setelah setengah lapis kita radernya di roknya Bunda. Setelah kita rader keliling kita buka pola. Nah perhatikan Bunda, ini kan ada nampak raderannya warna krem dan di lapisnya ini juga nampak. Nah ini yang lebih dekatnya ini Bunda. Kemudian kita akan memotong bagian depan Bunda. Nah Bunda, ini kita bagi dua. Bagian depan kita potong satu-satu ya Bunda, karena antara kanan dan kirinya bagian depan kita potong satu-satu. Nah ini bagian kanan dulu Bunda. Nah polanya kita balik ya Bunda, karena ini bagian kanan. Ikuti perlahan-lahan ya Bunda biar mengerti. Nah bagian kanan di pola kita gambar dulu Bunda. Di pola agak masuk dia kita buat 16 cm Bunda. Nah tandain pakai spidol Bunda, 16 cm dia masuk ke dalam, dan itu kita gambar di pola ya Bunda, 16 cm kita tandain sampai ke atas. Setelah kita tandain Bunda, kita garis yang sudah kita tandain itu di dalam pola ya Bunda. Tandain. Ingat Bunda, ini bagian sebelah kanan karena belahnya kita buat ke arah sebelah kiri. Nah setelah kita gambar 16 dia masuk ke dalam bagian kanan. Nah kita buat dia ukuran keluar 16 Bunda, karena tadi kita menggaris dalam pola masuknya itu 16. Sekarang bagian kanannya kita buat garis keluar 16. Nah, kita tarik dari pola Bunda, 16 keluar. Kita tandain 16 sampai ke atas 16. Kemudian kita garis dalam bahan roknya, kita garis yang kita tandain 16 Bunda, kita garis lurus 16. Kita garis pakai spidol. Nah setelah kita garis Bunda, nah ini adalah kita ukur tinggi di pas garis 16 itu Bunda, kita samakan sama yang 16 yang kita garis keluar Bunda, agar tingginya sama nanti Bunda, jangan kerendahan ketika kita memotong Bunda. Nah kita garis dari pola juga, tarik ke tinggi garis yang kita buat di 16 ya Bunda. Setelah selesai Bunda kita buat, sekarang kita gunting Bunda. Ingat mengguntingnya lebihkan 3 cm dari pola ya Bunda. Nah ini adalah lebihnya atau lipatan nanti dari 16 yang kita buat ya Bunda. Kita gunting Bunda, lebihkan 3 cm ya Bunda dari pola. Nah kalau di atas sekitar 1,5 cm aja Bunda. Oke Bunda, setelah selesai kita rader Bunda pakai karbon, kita garis. Oke, knotnya juga kita karbon. Setelah selesai di karbon Bunda, ini bagian kanan sudah segini penjelasannya Bunda. Kita lanjut ke bagian kirinya Bunda. Nah lihat peletakannya Bunda, bagian kiri kita buat dia terbalik ya Bunda, terbalik, dan peletakan polanya seperti ini. Oke, peletakan polanya seperti ini Bunda.
sama seperti tadi, cuman kainnya ini terbalik karena dia sebelah kiri bunda. Nah, yang saya garis ini bunda, bagian kirinya ini terserah kita aja bunda, berhubung karena bahannya lebih banyak. Nah, saya menggarisnya sekitar 15 atau 14 cm dari luar pola bunda. Tetapi lebih kecil dari situ pun tidak apa-apa bunda, apabila bahannya sisa sedikit lagi. Istilahnya ketika kita menggunting pola untuk orang gendut, pasti bahannya sisa sedikit bunda. Nah, kalau pengguntingan seperti ini bunda, lebih banyak kita buat bahannya keluar bagian kirinya, maka hasil jahitan lipat sarungnya lebih tertutup bunda. Ini 16 tadi yang kita buat di dalam pola bunda. Nah, ketika di bagian kiri bunda, kita meradernya di luar bahan bunda. Seperti ini, kita rader dia di luar bahan. Di luar bahannya kita rader dia bunda. Nah, ini adalah pengukuran bunda, tinggi dari atas kita turunkan 40 cm sebagai batas jahitan kita ya bunda. Karena nanti ketika kita menjahit, kita hanya menjahitnya di ukuran 40 cm yang kita buat ya bunda, kita tandain juga. Nah, 40 ke bawah bunda, kita meradernya hanya sebagai titik-titik saja bunda, atau sikit-sikit saja, agar tidak mengotori bahan ya bunda. Nah, setelah selesai kita rader yang ukuran 16-nya di luar bagian kiri bunda, kemudian kita pasang lapisnya bunda. Kita letakkan lapisnya di bawah bunda, kemudian kita pentoli bunda. Setelah kita pentoli, kita gunting bunda sesuai bahan yang udah kita gunting ya bunda. Nah, seperti ini pengguntingan lapisnya bunda. Setelah kita gunting lapisnya sesuai bahan, nah ini juga lapisnya kita rader bunda dengan karbon. Nah, kita rader keliling lapis agar ketika menjahit kita memiliki titik acuan untuk disatukan depan dan belakangnya bunda. Kita rader keliling, kita rader keliling. Nah, kutnatnya juga kita rader di lapis. Setelah selesai bunda, kita membuka pola-polanya bunda. Nah, setelah kita buka polanya, nah, kita naikkan lapisnya ke atas bunda, karena posisi bahannya tadi kan keadaan terbalik. Nah, lapisnya kita naikkan ke atas, karena ini bagian kiri ya bunda. Ingat, ini bagian kiri, peletakannya seperti ini. Oke bunda, ini adalah peletakan bagian depan sebelah kiri bunda. Oke bunda, kita akan menyatukan bagian depannya bunda. Ini tadi sebelah kiri bunda, ini dalam keadaan terbalik. Nah, kita balikkan bunda. Seperti ini bunda. Tadi kita sudah merader di sebelah kiri 16-nya kan bunda. Ini dia, nampak bunda, raderan putih atau krem 16 yang kita rader di luar pola sebelah kiri bagian depan. Oke, sekarang kita ambil potongan sebelah kanan bunda. Ini potongan sebelah kanannya bunda. Tadi bagian kanan bunda kita mengukurnya di luar pola, kita ukur 16. Nah, sekarang bunda penyatuannya kita satukan ukuran 16 yang udah kita tandain tadi pakai spidol ke ukuran 16 yang kita rader sebelah kiri. Seperti ini bunda.
Oke bunda, di sini tadi kita kasih turun dia 40 cm bunda untuk batas jahitan kita bunda. Nah ini nanti terbuka dia bunda, biar bebas melangkah. Ya bunda, karena ini dilipatannya ke dalam, makanya tadi kita lebihkan dari hasil garis 16 tadi bunda. Oke bunda, sekarang kita tinggal menjahit. Ini adalah bagian depan. Nanti akan kita satukan bagian depan dan bagian belakang. Nanti kita lihat hasilnya bunda. Oke bunda, kita akan menyatukan bagian depannya ya bunda. Oke bunda, kita hanya menjahit sampai ukuran 40 cm yang udah kita buat tandanya bunda. Kemudian kita putar balik ke atas bunda, karena saya biasa menggunakan 2 jahitan di bagian depannya atau penyatuan bagian depan. Kita jahit bunda seperti ini. Oke bunda, bagian depannya sudah kita satukan. Ini hasil jahitannya bunda, 2 baris hasil jahitannya. Nah sekarang bagian dalamnya kita jahit bunda. Bisa juga di pinggir bunda, tapi ini kita jahit. Lipat satu, kita lipat lagi ke dalam. Oke bunda, setelah kita jahit bagian dalamnya bunda, sekarang kita menjahit kutnapnya bunda. Kemudian kutnatnya satu lagi bunda, kita pentol dulu bunda bagian kutnat tengahnya biar bisa langsung kita lipat dan kita jahit. Seperti ini bunda. Nah bunda, setelah kita jahit, sudah kita satukan dan sudah kita jahit tadi kutnatnya, dan bagian belakang juga sudah kita lipat seperti ini. Sekarang kita merapikan bunda, merapikan seperti ini agar ketika dipakai nanti bagian dalam yang ini tidak turun seperti ini bunda, atau ada yang ketinggian
caranya itu kita rapikan seperti ini dulu. Kita rapikan. Ini kadang-kadang bunda yang di dalam mau turun bunda. Nah, kita rapikan dia seperti ini. Kita tarik dia dari sini bunda. Kita tarik seperti ini. Tapi penarikannya jangan terlalu kasar bunda atau terlalu banyak, biar nanti nyaman dipakai. Seperti ini kita rapi-rapikan sejajar mungkin. Setelah dapat bunda yang bagian dalam lebih rendah sedikit dari yang bagian luar, karena dia di dalam bunda, agar tidak jelek dia keluar nanti. Setelah seperti ini bunda, di dalam dia tidak keluar, kita pentol yang ini bunda. Yang ini kita pentol bagian atas, kita satukan sama bagian depannya seperti ini. Kita pentol dulu untuk penahannya ya bunda. Nanti bisa kita jahit agar lebih mempermudah menyatukan bagian depan sama belakangnya bunda. Nah seperti ini bunda. Ini bagian belakangnya lebih panjang, tidak apa-apa bunda, asalkan tidak berpengaruh kepada yang di bawah. Karena nanti ini bisa saja kita gunting atau kita buang, karena kita akan menyambung ban pinggang lagi di atas bunda. Oke bunda, kita lanjut untuk penyatuan bagian depan dan belakang. Oke bunda, sekarang kita akan menyatukan bagian belakang dulu, kiri dan kanannya. Oke, kita satukan seperti ini. Nah bunda, kita ukur resletingnya seberapa panjang. Nah, berarti yang kita jahit dari sini bunda ke bawah. Kita pentol dulu bunda. Oke. Oke bunda, sekarang kita masang resletingnya. Lipat dia bunda seperti ini, kita lipat. Nah, pas-pasan ya bunda. Kita jahit dia kecil bunda, atau di tepinya ini. Kita jahit kecil aja bunda. Nah, jahit maju mundur ini untuk mengunci jahitan ya bunda. Oke, kemudian bunda kita jahit ke atas dia bunda. Kita jahit dia ke atas lurus ya bunda, tidak mengenai jalan restnya ya bunda.
Oke Bunda, setelah kita sudah membuat resletingnya Bunda, kita menjahit kutnatnya Bunda. Kutnat kiri dan kanan. Nah, setelah kita jahit kutnatnya Bunda, setelah selesai bagian belakang, sekarang kita satukan sama bagian depan. Kita menyatukan bagian depan dan belakang ya Bunda, seperti ini. Kita satukan. Oke. Kita satukan Bunda. Kita pentolin dulu Bunda antara radar depan dan radar belakangnya, seperti ini kita ketemukan Bunda. Setelah kita satukan dengan pentol Bunda, kemudian kita jahit dengan mesin jahit Bunda, kita satukan. Oke Bunda, bagian kirinya juga seperti itu kita satukan ya Bunda. Ini kita satukan juga. Oke Bunda, setelah selesai kita jahit, kita satukan bagian depan dan belakang. Kemudian Bunda, ini yang bagian depan tadi yang kita pentolin, bagian kiri dan kanannya yang kita pentolin tadi, kita satukan dulu pakai jahitan Bunda. Bunda di pinggirannya aja atau di atas, jangan terlalu ke bawah jahitannya Bunda, karena kita nanti akan memasang ban pinggangnya. Hanya sebagai menyatukan aja Bunda, atau penahanan. Kemudian pentol-pentolnya kita lepas Bunda, agar lebih gampang nanti menjahit Bunda. Nah Bunda, kita fokusnya yang ke bagian depan itu bagian belakang, bagian depannya. Nah, kita rapikan Bunda. Oke. Oke Bunda, setelah selesai kita jahit Bunda, kita satukan bagian depan dan belakangnya. Bagian depannya juga sudah kita satukan Bunda. Sekarang Bunda, kita akan masang ban pinggangnya.
Tetapi Bunda, pemasangan ban pinggang sudah ada di video sebelumnya ya Bunda. Kunjungi aja channel kita Bunda untuk melihat bagaimana cara pemasangan ban pinggang Bunda. Jahitan pinggir-pinggirnya ini kita jahit pinggir agar rapi, tidak ada benang-benang yang keluar Bunda. Bagian belakangnya atau bagian kancing dan bagian kiri dan kanannya Bunda. Oke Bunda, sekarang kita balikkan Bunda. Nah Bunda, oke Bunda, inilah rok yang sudah kita kerjakan Bunda. Seperti itulah pemotongan dan penjahitan rok lipat sarung Bunda. Oke Bunda. Nah ini Bunda boleh kita jahit pakai tangan. Kita lipat seperti ini Bunda, nanti Bunda bisa jahit sendiri. Kita jahit halus saja Bunda untuk menyatukannya. Seperti jahit tangan biasa Bunda, kita satukan. Nah, ini adalah hasilnya Bunda, rok lipat sarung Bunda. Perhatikan Bunda. Kita coba ini rok orang lain ya Bunda. Oke Bunda. Nah, ini adalah belah sarungnya Bunda. Nah, dia lebih tertutup kan Bunda, bagian dalamnya atau bagian kirinya lebih masuk karena tadi bahannya lebih banyak Bunda. Ini penampakan belakang ya Bunda. Motif roknya Bunda tergantung permintaan dari konsumennya Bunda. Dan kali ini konsumennya minta motif kepala roknya berada di belakang Bunda. Oke Bunda, perhatikan. Ini dari dekat, ban pinggangnya belum kita pasang ya Bunda. Oke, ini bagian belakangnya Bunda. Selamat belajar Bunda.